Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk keliling-keliling di pasar Klungkung. Jadi kita akan berburu makanan khas Klungkung, yaitu serombotan, dan juga yang paling kita cari-cari adalah mencari pusat endak Bali yang ada di pusat pasar Klungkung. Oke, ikuti keseruannya, cekidot. Mana kita? Oke. Jadi pasar Klungkung setelah direvitalisasi telah menjadi ikon budaya dan ekonomi baru bagi masyarakat Klungkung dan wisatawan. Dengan wajah baru, pasar ini dikenal sebagai pusat endak terbesar di Bali. Nah, saya masuknya lewat pintu samping ya, karena saya baru pertama kali ke sini, jadi saya tidak tahu ternyata pintunya ada di depan. Namun ini bagus juga, saya melihat bagaimana perkembangan pasar yang ada di sekelilingnya pasca revitalisasi. Nah, ini adalah pintu masuk dari samping. Ternyata itu di depannya, teman-teman. Ini kelihatan megah sekali, dipenuhi dengan ukiran khas Klungkung, yaitu gambar khas Kramas ya, jadi wayang Kramas seperti itu. Nah, revitalisasi pasar ini tentunya bertujuan untuk meningkat daya tarik wisata lokal dan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para pedagang endak produk tekstil khas Bali, dengan tentunya dengan motif dan warna-warna yang sangat berbeda. Nah, pasar Klungkung ini menawarkan pengalaman belanja yang modern namun tetap mempertahankan nuansa tradisional. Nah, buktinya di atas kita ini kelihatan sangat modern sekali, dikelilingi oleh lukisan Kramas ya, dan ada eskalator ya, ada eskalatornya juga. Ini keren sekali ya, pasar tradisional yang berisi eskalator. Nah, ini si bocil-bocil sudah tidak sabar lagi untuk menuju ke lantai bawah karena pusat endak itu ada di lantai 1. Mungkin di tempat yang lain juga ada, saya tidak sempat mengunjungi karena saya hanya fokus di lantai 1, karena pasca ini saya akan menuju ke los selanjutnya, yaitu pasar kuliner. Maklum, habis keliling kita keroncongan perutnya guys. Kain endak merupakan kain tenun khas Bali yang dihias dengan berbagai motif unik dan dibuat menggunakan teknik ikat tunggal. Nah, menurut sejarah, menenun pertama kali muncul di Mesopotamia atau di Mesir ya, pada sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, kemudian menyebar ke Asia. Nah, tentu di Indonesia, tenun diperkirakan sudah dikenal pada zaman Neolitikum, saat masyarakat mulai menggunakan tekstil sederhana. Nah, di Bali, prasasti dari Kintemani menunjukkan bahwa masyarakat Bali membudidayakan dan memperdagangkan kapas yang digunakan sebagai bahan dasar benang. Nah, jauh sebelum abad ke-12 Masehi ya, atau pada abad ke-8, Kamus Pandertuk menyebutkan bahwa tenun pegeringsingan atau teknik tenun yang mirip dengan endak sudah dikenal di Bali. Nah, berdasarkan ini tentu budaya tenun di Bali termasuk endak ya, diperkirakan telah ada semenjak zaman atau masa prasejarah hingga berkembang pesat sampai abad ke-8 Masehi. Tentu ini luar biasa kekayaan kain kita yang sudah dikenal sebelum abad ke-8. Mengenai jenis-jenis motif endak yang ada di Bali, tentu berdasarkan apa yang saya lihat, saya menemukan ada beberapa ragam ya, seperti ragam hias manusia, jadi gambarnya dalam bentuk wujud manusia. Ada juga ragam hias bentuk tumbuhan, ada juga ragam hias untuk binatang, termasuk juga ada ragam hias campuran atau sering disebut sebagai primbon.
Nah, tentu ini menarik sekali ke dalam konteks kita melihat kain ya, termasuk kain geringsing ya. Mungkin saya akan ulas kain geringsing di video selanjutnya, karena kain ini merupakan sebuah kain yang sangat dihormati dan berguna untuk kegiatan ritual di Bali. Oke, karena si bocil-bocil sudah mulai bosan, jadi kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke gedung sebelah, karena saya mendengar kuliner itu ada di gedung sebelah. Nah, sebentar kita akan bergeser ke sebelah untuk mengajak anak-anak makan siang, tentu makan siang dengan kuliner khas Kelungkung, yaitu serombotan. Di halaman ini juga terlihat sangat lengkap sekali ya, ada money changer, juga saya melihat ada tempat untuk bermain anak-anak. Jadi kalau ada orang tuanya yang sedang berbelanja di pasar, itu ada ruang bermain untuk anak-anak, jadi ramah anak-anak. Ini luar biasa sekali, pasar tradisional yang sudah sangat lengkap. Kakak Wira melihat sesuatu, guys. Aduh, matanya udah tertuju ke sana dan akhirnya dia mau belanja ikan, guys. Dan akhirnya kita sampai di tempat kuliner, guys. Ya, Kakak Wira sudah tidak tahan karena lapar. Ternyata bagus sekali ya. Tempatnya kelihatan sangat-sangat mewah dan modern. Kami agak siang ya sampai di sini. Ternyata beberapa makanan yang khas Kelungkung seperti serombotan itu hanya tersedia masih 2 dagang saja karena sudah habis. Jadi kalau teman-teman yang mau ke sini, saran saya lebih pagi sehingga lebih banyak ada lapak-lapak khususnya dagang serombotan yang masih buka. Nah, sore ini juga ramai sekali ya, dan teman-teman bisa duduk di tempat yang telah disediakan dan sangat-sangat kelihatan modern sekali, tidak seperti kelihatan di pasar tradisional. Selanjutnya kami akan lanjut ke tempat di sebelahnya, yaitu mencari genta. Nah, apa itu genta? Ya, genta itu adalah sarana untuk jero mangku melakukan persembahyangan atau pengantar weda. Nah, mengapa kami datang ke sini? Ya, kami hanya ingin bermain-main saja lah, biar bisa melihat dan menyaksikan berbagai jenis genta yang ada di sini. Apakah kita membelinya? Mungkin nanti kita ceritakan di lain hari. Jadi kalau umat sedharma mau mencari genta, bisa datang ke pasar ini. Jadi ada berbagai lapak ya, ada berbagai dagang yang menjual berbagai jenis genta. Tentu di sini pusatnya gente sebenarnya di Bali. Sambil kulineran, mungkin bisa sambil melihat-lihat, dan harganya juga tidak terlalu mahal ya. Berkisar dari 600.000 sampai mungkin ada yang lebih mahal sampai 20 jutaan gitu. Ya, tergantung dari bahannya, apakah menggunakan kuningan atau menggunakan jenis yang lain, bahkan ada yang terbuat dari emas. Ya, jadi silahkan datang saja ke sini. Ini kebetulan ibu yang menjual ini kenal ya, jadi saya hanya menyapa beliau dan saya mencoba beberapa genta untuk kita jadikan konten. Mana Kak? Aduh, akhirnya Kakak Wira memaksa kita untuk melihat tempat ikan. Nah, agak cemas juga dia mau beli ikan, dan padahal ikan di rumah juga udah banyak sekali. Nah, kebetulan dia tidak ada yang suka
karena di sini hanya tersedia ikan-ikan yang biasa seperti komet dan ikan-ikan kecil lainnya, termasuk koi juga dijual di sini. Jadi Kakak Wira tidak begitu berminat, jadi saya bersyukur dan akhirnya kita bisa pulang dengan selamat tanpa membeli ikan, guys.